Nah, karena memang udah jadi konservasi gajah, jadi konsepnya untuk desainnya juga disesuaikan sehingga ada perlintasan gajah. Maksudnya perlintasan gajah tuh jembatan yang khusus dibangun untuk gajah tuh lewat dari line A ke line B gitu loh maksudnya. Jadi jembatannya tuh, kalau jembatan kan selama ini mungkin untuk lewat untuk mengalirkan air gitu ya. Nah ini enggak, ini untuk lewat gajah, maksudnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di kita dengan kita Ika Techsite, Inspiring New Insight. Bersama saya host di sini yaitu Anwar Ismail. Dan saat ini kita kedatangan tamu spesial. Sebenarnya nggak begitu spesial juga karena sudah ada di episode sebelumnya itu kita bahas. Tapi karena banyak nih netizen, viewers yang juga request untuk bisa lebih detail lagi pembahasannya, untuk bisa lebih dalam lagi, lebih penjelasan dari sisi-sisi humanisnya, dari sisi persiapan teknisnya di jalan tol, di konstruksi jalan tol Trans Sumatera, maka kita datangkan lagi tamu spesial kali ini untuk melanjutkan cerita yang lebih detail dan kita kupas tuntas semuanya di episode kali ini. Jadi jalan tol Trans Sumatera itu jaringan jalan tol yang terpanjang di Indonesia saat ini yang dikerjakan oleh HKI. Nah, sudah tahu HKI di episode sebelumnya, kita saat ini kedatangan Bu Dirut, yaitu salah satu alumni Teknik Sipil Undip, namanya Mbak Aji. Mbak Aji, selamat datang kembali di Ika Techsite Inspiring New Insight, yang merupakan acara Ika Teksi Undip yang kita akan putar di YouTube, di kanal Instagram, dan semuanya pasti akan melihat lebih dalam lagi nanti bisa mengenal HKI, khususnya dengan Mbak Aji di sini. Selamat datang Mbak Aji, apa kabar? Ya, terima kasih Mas Anwar sudah diundang di Ika Techsite ya, untuk kita saling sharing, berbagi khususnya terkait dengan jalan tol Trans Sumatera, tapi mungkin umumnya di bidang keteknik sipilan. Mungkin nanti dalam diskusi kita bisa banyak hal-hal yang didetailkan terkait dengan ilmu teknik sipil nih Mas, dengan sama-sama nih kita backgroundnya teknik sipil, mungkin bisa menjadi wawasan baru untuk teman-teman yang masih muda-muda. Nah, tapi sebelum itu maulah cerita-cerita sedikit nih Mbak Aji. Ya pengalaman kuliah dulu, di episode sebelumnya kelihatannya belum diceritain nih. Pengalaman kuliah apakah di peleburan atau di kampus Tembalang, kemudian suasana kampus Tembalang dulu gimana. Kan Mbak Aji berarti angkatan tahun 80-an nih, pasti nih. Jauh beda nih dengan angkatan saya. Coba, saya juga gak ada bayangan dulu tahun 80 itu seperti apa Semarang itu dan Undip spesialnya ya. Iya, Mbak Aji. Ya baik, tepatnya saya masuk ke Sipil Undip tahun 89. Waktu itu masih benar-benar peralihan dari Undip Peleburan ya ke Undip Tembalang. Nah, jadi di tahun-tahun pertama kuliah itu kita masih banyak kuliah yang di bawah, tapi kalau ujian itu kita ke Undip Tembalang. Ya, gitu. Terus kemudian dari sisi mungkin sekalian ya, saya gender ya, mungkin saya sedikit ini. Jadi waktu itu dari kurang lebih 140 orang, kami dari perempuannya tuh 13 orang, jadi 10% lah, sekitar segitu. Jadi ya
diprioritasin lah sama teman-teman yang cowok-cowok, apalagi kalau asistensi itu pasti cowoknya yang di depan, nah ceweknya yang bonceng di belakang. Karena kalau asistensi kan zaman-zaman segitu tuh kan ke rumah dosen, asisten gitu ya, dan malam-malam gitu. Pulangnya nanti lewatin kuburan ya katanya, angker-angker gitu kan. Nah itu ceweknya dijagain tuh sama teman-teman yang cowok. Nah itu dia, ini keluarga besar Undip yang sekarang sudah enak di Tembalang nih. Kampusnya sudah besar, sudah nyaman, bisa tahu tuh bagaimana struggle-nya dulu kuliah yang baru pindah-pindah antara Peleburan dan juga Tembalang. Ini ya nanti kita akan lanjut lagi pembahasannya, tetapi karena judulnya hari ini adalah pembangunan jalan tol Trans Sumatera, jadi spesial Mbak Aji di sini akan menceritakan bagaimana sih pengalaman-pengalaman yang lebih detail di sana. Sebelum kita mulai menceritakan semua itu, mungkin ada baiknya kita putar dulu nih company profile dari HKI. Gimana Mbak Aji? Silakan Mas Oke, kita putar, silakan. Infrastruktur dibangun untuk menghadirkan kebaikan bagi masyarakat dan negara. Melalui infrastruktur, masa depan yang lebih baik akan terwujud. PT Hutama Karya Infrastruktur atau HKI merupakan anak usaha PT Hutama Karya Persero yang bergerak di jasa konstruksi, khususnya jalan dan jembatan. Berdiri sejak tahun 2015, HKI turut membangun jalan tol di Pulau Jawa dan menyelesaikan sejumlah ruas jalan tol Trans Sumatera atau JTTS. HKI didirikan untuk mendukung penyelesaian JTTS yang diamanatkan pemerintah kepada Hutama Karya. Seiring dengan perkembangan perusahaan, kini HKI tidak hanya mengerjakan proyek di JTTS, tetapi juga proyek infrastruktur jalan dan jembatan lainnya di Indonesia. HKI senantiasa berkomitmen untuk menghadirkan infrastruktur terbaik selaras dengan visi perusahaan, yakni Indonesia's Leading Integrated Construction Company. Komitmen ini didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi konstruksi yang mutakhir. Mari bersama HKI membangun negeri. HKI bisa break the impossible. Wah, keren. Jadi HKI membangun JTTS. Jadi singkatan dari Jalan Tol Trans Sumatera. Jadi kan namanya cukup gampang lah diingat, jadi JTTS, Jalan Tol Trans Sumatera. Ini kalau lihat tadi videonya berarti banyak dari kita semua di sini yang pernah nih berarti memakai atau menggunakan jalan tol minimal dari Lampung sampai Palembang, atau yang rumahnya agak utara-utara tuh di Pekanbaru atau Dumai. Medan ada juga ya, Mbak, ya? Udah Medan, selesai ya. Ini udah banyak yang selesai. Jadi makanya HKI ini adalah salah satu kontraktor nasional yang mengerjakan jalan tol Trans Sumatera dari mulai Lampung sampai Aceh, nantinya tersambung itu ribuan kilometer. Dan sekarang jadi secara bertahap dibangun salah satunya oleh HKI, dan yang lebih penting lagi salah satu alumni kita itu menjabat sebagai dirut. Bayangin loh, dirut dari kontraktor salah satu yang terbesar di Indonesia, dan yang kita semua bangga lagi, Mbak Aji ini seorang perempuan juga yang memang dunianya ini biasanya kontraktor banyak laki-lakinya, banyak pekerjaan beratnya, tetapi dengan jiwa struggle tadi yang diceritain Mbak Aji di awal, antara kuliah dan lain-lain sampai dengan lulus, jiwa struggle yang dibentuk di Semarang, di Undip. Nah itu yang mungkin salah satu faktor yang menjadikan Mbak Aji itu jadi perempuan kuat sekarang yang memimpin HKI ke depannya. Nah mau ngomongin masalah JTTS nih berarti. Iya. Ruas mana aja Mbak Aji yang udah selesai, yang udah dipakai sama masyarakat, dan kelihatannya banyak tuh komen-komen positif di masyarakat yang menggunakan di Sumatera. Kalau memang membandingkan orang-orang yang zaman dulu nih lewat jalan lintas Sumatera yang berliuk-liuk, sekarang sudah ada tol yang begitu bagusnya, yang salah satunya ini dibangun oleh HKI. Kira-kira ruas tol mana saja tuh Mbak Aji yang sudah selesai ya, yang sudah dioperasionalkan? Ya, mungkin sebelum ke situ ya, Mas Anwar, supaya teman-teman juga secara lingkup
yang lebih luas mengetahui. Jadi pemerintah kan menugaskan ke Hutama Karya sebagai induk HKI untuk mengerjakan jalan tol Trans Sumatera melalui Perpres dengan rencana awal di 2.800 kilo lah kurang lebihnya. Dari 2.800 kilo oleh Hutama Karya ini sudah dideliver ke kontraktor gitu ya, itu 1.000 kilo. Nah dari 1.000 kilo tepatnya sekitar 957 kilo gitu. Nah dari 900 tadi itu, hampir 1.000 tadi itu yang sudah beroperasi oleh, yang dikerjakan oleh HKI dan juga ada beberapa kontraktor nasional yang lain itu beroperasi ya, sekitar 600 kilo. Jadi 60%-nya yang yang sudah dikontrakkan Hutama Karya kepada para kontraktor itu sudah dioperasikan. Artinya sudah dioperasikan tuh sudah bisa dinikmatin oleh masyarakat. Nah dari 1.000 kilo tadi itu 40%-nya ke HKI ya. Nah memang dibandingkan dengan kontraktor yang lain nih, HKI paling besar nih yang memegang untuk pelaksanaan konstruksinya. Nah, yang dibangun oleh HKI yang sudah selesai dan bisa dinikmatin oleh masyarakat itu yang Palembang Indralaya. Itu kita 2000 peresmiannya di 2017 ya. Itu 2015 sampai 2017 itu sepanjang 22 kilo. Nah, masih masuk ke situ dulu dari sampai Indralaya Prabu Muleh. Nah, itu 65 kilo. Alhamdulillah juga sudah diresmikan Presiden bulan Juni kemarin. Nah itu yang arah Palembang ke bawah ya. Terus kemudian kita dari Pekanbaru ke Dumai sepanjang 131 kilo. Ini pengalaman HKI yang terbesar, terpanjang nih mengerjakan tol di Sumatera. Terus kemudian di Pekanbaru ini juga kita mengerjakan lagi nih, Pekanbaru ke arah Padang. Ya, jadi Pekanbaru ke arah Pekanbaru ke Bangkinang. Terus kemudian Bangkinang Pangkalan nih kolaborasi HKI dengan Wika. Yang Pekanbaru Bangkinang ini sudah diresmikan tahun lalu oleh Presiden. Dari total 40 kilo sudah 31. Memang masih ada 9 kilo yang akan nyambung nanti dari lingkar Pekanbaru akan disambung dengan lingkar Pekanbaru ke arah Pekanbaru Dumai. Jadi nanti Dumai, Pekanbaru, Bangkinang, Padang nanti nyambung semua di situ. Kalau dengar kota-kotanya tuh kalau saya ya Mbak ya, itu ingetnya ya Pempek, Pindang Pati, Pindang Bau, mie celor. Jadi kalau Mbak ngomongnya teknis gitu, saya ngomongnya tadi ingetnya makanan semua. Nah itu sebenarnya inline. Kalau kita dari Jakarta pengen menikmatin yang di Palembang, itu cepet banget, kita tinggal misalnya pagi nyebrang naik ferry ya dari mana dari Merak Bakahuni kan, terus kemudian langsung Lampung Palembang udah bisa langsung menikmati empek-empek. Empek-empek Cindy. Itu kalau tadi Mbak ceritain 2.800 kilo ya, itu kayaknya di Pulau Jawa aja butuh waktu yang cukup lama ya untuk menyediakan tol yang beroperasi sekian ribu sampai bahkan 2.800 kilometer. Dan saat ini progresnya cukup pesat juga yang sudah dioperasionalkan itu kurang lebih sekitar 400 kilo. Berarti kan hampir mungkin ya sekitar 600 yang udah operasi. 600 ya. Kalau secara total HK. Berarti ya mungkin sudah hampir 40%-an lebih ya Mbak ya untuk beroperasi itu. Berarti memangnya luar biasa nih progres dan kecepatannya, apalagi tadi lokasi-lokasinya juga cukup menantang nih yang sudah selesai. Dan yang masih proses pengerjaan saat ini HKI kerjakan paling panjang tuh di mana Mbak? Jadi itu tadi
baru cerita yang Pekanbaru. Nah, ini saya lanjut nih yang sekarang masih dikerjakan ya, yaitu yang di Medan. Tadi kan tanya tuh Medan ya. Jadi Medan Binjai itu kita tahun 2000 sama yang Palembang tadi itu tahun-tahun awal itu sekitar 17 kilo. Tapi di situ ada namanya junction Tanjung Mulia ya, interchange Tanjung Mulia. Itu kayak semanggi gitu kali, bertingkat-tingkat gitu, ruwet banget di situ gitu, ya. Simpang susun tetapi lebih ruwet lah. Itu Tanjung Mulia, terus kemudian tadi Binjai, Medan Binjai, terus kemudian kita lanjut sampai Binjai Pangkalan Brandan. Nah, kemarin yang sudah diresmikan Presiden adalah Binjai Setabat. Nah, kemudian Insya Allah nih Nataru ini nanti akan dibuka dari Setabat sampai Tanjung Pura. Itu setiap peresmiannya Pak Presiden selalu hadir, Mbak. Biasanya kalau beliau yang full dalam satu ruas. Tapi kalau yang staging begitu itu hanya dibuka untuk fungsional dulu. Nanti peresmiannya sekaligus dengan dari STA 0 sampai ini. Nah, kita masih menyisa itu dari Binjai Pangkalan Brandan. Kalau Pangkalan Brandan tuh yang ke arah Aceh tuh, ya kan? Pangkalan Brandan, Pangkalan Susu. Kalau IPS dulu ingat gak? Itu jadi di situ kan daerah minyak kan. Jadi di tengah-tengah main road tuh kadang masih ada letupan sumur Pertamina. Nah, kalau ada gitu kita ngomong sama Pertamina, Pak, asetnya ditutup dulu. Kan aset negara. Nanti dicatat gitu. Nah, dari yang banyak ruas tadi yang sudah selesai, yang belum selesai, itu yang paling spesial secara teknis, konstruksi, dan ada sisi-sisi lain nih, kayak mungkin masyarakatnya atau di sana mungkin kawasan konservasi. Ceritain dong, Mbak, itu yang menarik-menarik gitu tuh, yang mungkin di sini viewers perlu tahu nih, yang nggak pernah dibahas di TV-TV atau channel-channel yang lain, hanya dibahas di Ikat Excite. Gimana nih, Mbak? Jadi kalau karakteristik dari geoteknik di Sumatera memang sangat bervariasi. Kita bicara satu ruas aja gitu ya, sepanjang 60 kilo gitu. Itu bisa ada tanah yang keras, ada gambut, ada nanti di depannya itu ada rawa gitu. Terus kemudian ada yang batu keras seperti itu gitu. Nah, dari beberapa yang dikerjakan HKI ya, saya merasa yang paling challenging adalah di Pekanbaru Dumai. Mungkin karena waktu itu memang dari 2015 ke 2018 kan kita baru dapat yang 20 kiloan gitu ya. Tapi ketika Pekanbaru Dumai kita mendapat 131 kilo gitu kan. Nah, di situ dengan jenis tadi geotekniknya tuh beda-beda banget gitu, Mas. Jadi ada yang tadi kita temuin tanah gambut. Terus kemudian itu yang di ujung yang deket Dumai. Jadi jenis tanahnya tuh ya nggak bisa, kalau gambut kan kalau ditimbun nggak bisa ya. Terus juga Dumai itu kan sumber minyak ya. Jadi ada item-itemnya gitu kan. Akhirnya waktu itu dari semula mungkin jenis struktur jalan tol tuh ada yang istilahnya tuh elevated, ada yang at grade. Nah, itu dari yang at grade itu jadi 13 kilo elevated. Waduh, kita nyelesain 70 alat yang pancang. Nah, saya mikirinnya duitnya tuh. Itu pasti gimana tuh, Mbak, duitnya tuh? Kalau duitnya insya Allah kan dari HK dapat PMN. Dari at grade ke elevated itu kan pasti beda nih. Kita secara costingnya tadi, secara teknisnya itu apa yang dilakukan oleh HKI waktu itu? Jadi HKI dalam hal ini melakukan review desain, terus kemudian memberikan usulan ke PUJT, kemudian PUJT membawa ke PUPR. Kalau memang faktanya di lapangan bahwa desain semula tidak bisa dilakukan, kan nomor satu pasti teknis dulu kan gitu. Ya, diterima
untuk bisa dikerjakan dengan review yang terakhir desain yang kita propose seperti itu. Menarik. Berarti tadi ada kawasan yang minyak, ada yang batu bara. Kalau itu melewati minyak, batu bara, dan juga mungkin ada perkebunan sawit, itu koordinasinya pembebasan lahannya itu gimana tuh, Mbak? Ya, kalau bicara pembebasan lahan, memang kewajiban pembebasan lahan itu ada di pemerintah. Dalam hari ini PUPR itu ada PPK lahannya. Nah, tapi untuk koordinasi yang di lapangan dalam hal ini HKI yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat gitu ya, nah, itu HKI membantu untuk koordinasi. Terus ceritain dong Mbak yang menarik-menarik yang ketemu masyarakat gimana nih ketemu masyarakat di sana. Kayaknya baik-baik ya di Sumatera baik-baik semuanya. Mungkin saya tadi cerita yang upaya-upaya gimana-gimananya gitu ya. Jadi yang Pekanbaru Dumai ini memang kita mengerjakan dengan kondisi cuaca yang ekstrim waktu itu ya. Jadi padahal kalau ngomong timbunan itu kan hujan itu kan paling kita khawatirkan gitu. Terus waktu itu inget gak yang waktu ada kebakaran hutan itu loh yang sampai Pak Presiden marah-marah itu. Yang itu langsung copot. Itu produktivitas kita tuh turun menjadi 30%. Coba bukan turun 30% tapi menjadi 30%. Jadi tenaga kerja itu benar-benar kita batasin ketika ambang keterimaan udara itu sudah orange gitu ya, itu kita semprit untuk masuk ke mes gitu, nggak boleh kerja di lapangan. Terus kemudian kita menyediakan tabung-tabung oksigen, kemudian masker gitu. Karena memang kalau kita paksa ya pertama ya ini, terus yang kedua ini kan juga mengakibatkan pusing dan lain-lain gitu ya. Ya sehingga bicaranya nggak hanya orang HKI-nya saja, tetapi tenaga kerja yang dari vendor, dari mandor itu juga kita maintain juga gitu. Kalau mungkin nih maaf ya Mbak, saya sisi lain dari situ, bagaimana nih kiat-kiat humas nih? Dulu kan orang saling menyalahkan nih. Oh ini buka lahan, bakar. Ini buka lahan, bakar. Otomatis kan ada pekerjaan juga HKI yang membuka lahan. Kemudian bagaimana supaya mensiasati humas nih, HKI tidak disalahkan waktu ada kebakaran itu titik-titik apinya, menjalarnya itu bukan berasal dari proyek tetapi berasal dari tempat-tempat lain. Berarti kan ada peran humas di situ ya? Ya betul, ada peran humas. Kalau metode yang dikerjakan HKI kan kita tidak menggunakan yang model tadi. Kita tetap menggunakan model yang sesuai dengan spesifikasi yang ada di kontrak gitu ya. Bagaimana kita menggusur tanah dengan menggunakan doser. Ini mungkin pengetahuan untuk adik-adik ya. Ya kan, terus kemudian juga dipilih tuh tipe pohonnya gitu, mana yang boleh digusur dengan itu, atau mungkin harus diperlakukan khusus nanti dipotong dengan kenso seperti itu ada ininya. Nah kalau humas itu lebih kepada memang membantu kita dalam berkomunikasi dengan masyarakat, mensosialisasikan bahwa yang pertama mungkin ada hubungannya dengan pembebasan lahan. Pembebasan lahan itu kan meskipun bukan HKI tapi kita juga tahu step-stepnya. Jadi ada sosialisasi ke masyarakat gitu. Jadi setelah sosialisasi nanti ada istilahnya appraisal oleh BPKP setempat gitu, didampingin oleh BPKP setempat dan KCPP seperti itu. Nah di situ peran HKI adalah menyampaikan, memberikan info ke masyarakat akan ada seperti ini gitu. Nah tuh teman-teman, tidak semudah yang kita bayangkan. Kompleksitasnya ketika kita jalan, kalau naik mobil tuh lurus kita pasti tidur, tapi nggak mikir bahwa bangunnya itu ternyata sekompleksitas itu ya, kompleksitasnya cukup tinggi ya. Terus yang Pekanbaru Dumai tadi tuh Mbak, kan banyak diberitakan tuh ada ruas-ruas yang spesial, baik itu dari sisi satwanya, kemudian konservasinya, itu banyak tuh kelihatannya diceritain, gajah lewat atau yang lain-lain. Nah sisi-sisi itunya gimana cara taunya bahwa di situ
jalanan gajah gitu. Gimana cara tahunya tuh Mbak? Iya, kan kalau kita membangun jalan tol kan pastinya ada AMDAL ya, analisa dampak lingkungan. Sebenarnya di situ sudah tercapture juga, oh ini kawasan yang hutan lindung, hutan produksi, seperti itu, ada konservasi, sebenarnya sudah tercapture di situ. Nah, khusus untuk yang Pekanbaru Dumai ini kebetulan juga melewati konservasi gajah juga gitu. Jadi kalau kita masuk itu di STA 16-17 gitu ya dari gerbang tol itu, di sebelah kiri itu di sana kita bisa lihat gajah itu di di samping itu gitu kan. Nah karena memang udah jadi konservasi gajah, jadi konsepnya untuk desainnya juga disesuaikan sehingga ada perlintasan gajah. Maksudnya perlintasan gajah tuh jembatan yang khusus dibangun untuk gajah tuh lewat dari line A ke line B gitu loh maksudnya. Jadi jembatannya tuh, kalau jembatan kan selama ini mungkin untuk lewat untuk mengalirkan air gitu ya. Nah ini enggak, ini untuk lewat gajah maksudnya seperti itu. Itu ada beberapa yang diberi fasilitas untuk lintasan itu gajah itu. Menarik. Iya. Terus kalau kita lihat tadi 130 km. Iya. Itu ada berapa rest area di situ supaya kita bisa istirahat kalau lagi. Kalau lagi kan ada aturan ya Mbak. Kalau nggak salah itu setiap berapa kilometer ada orang itu mengendarai mobil itu jenuhnya. Nah itu kira-kira di sana ada dibangun rest area dan bangunannya itu cukup nggak mengakomodir kita yang nyetirnya nih capek gitu di sana. Iya, jadi kalau itu juga panjang istilahnya ya, jarak antara rest area satu dengan yang lain memang juga disesuaikan dengan tingkat LHR ya, lalu lintas harian rata-rata. Kalau di Sumatera kan belum terlalu banyak gitu ya, sementara kalau di Jawa banyak. Kalau di Jawa tuh sekitar 30 kilo tuh sudah harus. Nah kalau di Sumatera itu 50 kilo. Waktu yang Pekanbaru Dumai memang kita belum membangun pada saat itu ya, waktu sampai dengan 2020 itu belum dibangun rest area yang permanen, tapi yang kebutuhan utama seperti misalnya toilet, terus kemudian musola, terus kemudian untuk istilahnya jajan-jajan gitulah yang nggak terlalu berat itu sudah disiapkan. Terus mini pertalite itu maksudnya ya itu ada, tapi per sekarang HKI juga diberikan penugasan untuk membangun 10 rest area. Jadi di line A 10 ada 10, jadi 5 di kanan, 5 di line A, 5 di line B gitu. Nah, sekarang kita lagi ngerjakan itu. Nah, fasilitasnya apa aja? Jadi pertama toilet pasti, terus masjid, terus kemudian tempat makan itu Pujasera, terus food court gitu ya, terus UMKM. Nah, UMKM, terus kesehatan itu klinik ada, terus nah ini kan kadang kendaraan berat ya yang lewat kayak dump truck, kayak trailer yang bawa ya kan Sumatera nih, Sumatera. Nah, kita berikan juga bengkel juga di situ. Gitu. Itu berarti di setiap ruas tol itu semua HKI yang membangun rest areanya. Kalau yang kontraktornya HKI, tapi kalau misalnya bukan HKI ya biasanya sih menyatu ya. Di proyek jalan. Tapi yang khusus Pekanbaru Dumai ini agak kepisah nih kemarin. Jadi ada temporarinya sudah dengan HKI. Kebetulan yang lanjutannya ini kami juga gitu. Mbak, ada nggak ya waktu peresmian itu kan lewatin libur Lebaran, kemudian libur Natal, tapi peresmiannya itu hanya sebagian, misalkan ya ada satu jalur, terus jalurnya beroperasi, satu jalurnya lagi masih konstruksi, ada nggak? Sering. Terus gimana ngaturnya tuh supaya ini
ya aman, tetap aman bagi pengguna, tetapi secara konstruksi itu tetap jalan terus, sama bisa sesuai dengan spesifikasi. Gimana Mbak? Itu istilahnya fungsional Mas, fungsional menjelang Lebaran atau Nataru gitu ya. Kita sekarang juga lagi menyiapkan nih menuju ke situ. Yang Lebaran tahun lalu yang di luas Indralaya Prabu Muleh itu juga kita siapkan. Jadi memang ya ada spesifikasi untuk fungsional. Nah itu sampai ke layer kalau yang untuk kan ada 2 jenis ya, struktur jalan tuh ada 2 jenis ya, rigid pavement atau flexible pavement yang pakai hot mix kan gitu ya. Nah kalau yang pakai hot mix ini minimal itu harus udah sampai di ATB, aspal treated base. Itu kan kita biasanya ada 3 layer ya, ATB, ACB, terus kemudian wiring penutup. Ini pelajaran nih untuk teman-teman. Ternyata jadi kontraktor tuh ya masih ada nyantol-nyantolnya, nggak cuman kalkulator gitu ya. Ya minimal nggak bisa ditipu anak buah lah Mbak. Jadi tetap ada unsur teknisnya. Jadi ATB minimal. Terus kalau yang satu jalurnya belum jadi, kita bisa memanfaatkan hanya satu, istilahnya nanti kontraflow. Nah untuk tipe lalu lintasnya sisi keamanan, kita kolaborasi, nggak boleh HKI aja yang menentukan, oh udah ini aman, enggak. Kita ada dengan kepolisian, terus kemudian dengan istilahnya Debhub ya. Ya itu jadi yang menyatakan bahwa oh ini layak, terus kemudian dari sisi gradiennya masuk, terus kemudian apa aja rambu-rambu yang dipasang itu juga kami di guidance dari kepolisian dan Debhub. Nah terus kan tadi ada yang kontraflow yang belum selesai, kemudian nanti ada jalanan juga yang dipakai belum selesai juga. Selama ini konstruksi, berarti kan itu hambatan untuk pekerjaan konstruksi. Ini gimana cara target waktunya tetap terjaga nih dan proyek bisa selesai tepat waktu sesuai rencana? Biasanya kalau Nataru sih atau Lebaran sekitar 2 minggu saja sih Mas, hanya 2 minggu saja. Setelah itu ditutup kembali, terus kita bekerja seperti biasa. Nah demi keamanan untuk yang seperti itu juga batasannya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Malam ditutup kembali gitu. Karena memang ada itu tadi, ada dari sisi-sisi safety-nya yang tidak memungkinkan. Berarti dari semua ruas yang selesai tadi, semuanya selesai tepat waktu? Atau ada sedikit-sedikit penyesuaian atau gimana Mbak? Nah ini kalau kita bicara tepat waktu gitu ya, memang ada beberapa variabel. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi. Yang pertama terkait dengan lahan. Kita bekerja di tol Sumatera itu tidak kita dapat kontrak terus semuanya bebas kita kerja frontal, itu enggak. Tapi dari sekian, misalnya dari 60 kilo yang bebas sekian, nah itu kita kerjakan lebih dulu paralel, beberapa masih ada pembebasan lahan. Jadi kadang-kadang mana yang sudah bebas duluan, kerjain duluan. Kerjain dulu kadang-kadang spot-spot, sehingga yang kita rencanakan jalan aksesnya tadinya dari akses A, kemudian kita harus merubah menjadi akses B. 1 terkait dengan lahan, 2 tadi terkait dengan teknis. Basic desainnya seperti ini. Ketika udah bebas kita buka bener, oh ternyata ada sungai purba yang meander gitu ya. Kita pelajaran dulu kan IPS ada meander, tahu nggak meander? Sungai yang berkelok-kelok gitu. Udah lupa, nggak diajarin kayak di zaman saya nih, nggak diajarin. Meander gitu ya. Nah itu mengakibatkan yang elevatednya menjadi lebih banyak, kan nggak bisa kita nimbun sungai kan. Jadi kita harus menjadi struktur jembatan seperti itu ya. Nah ini pertanyaan terakhir nih Mbak. Ini HKI sudah sukses membangun hampir tadi 600 kilo nih. Tadi banyak tantangan, challenge segala macam. Apa kira-kira kiat HKI untuk menaklukkan lah tantangan itu? Kemudian dari sisi mungkin dari sisi SDM, teknis, dari sisi financing dan lain-lain. Itu apa kiat-kiatnya tuh Mbak HKI bisa sukses membangun ratusan kilometer sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan? Ya, mungkin yang pertama kita
menyamakan goalsnya dulu ya, tujuan kita, visi kita gitu ya. Memang HKI kan visinya kan menjadi perusahaan integrated company ya, kontraktor company gitu ya. Nah itu kita turunkan selalu kita ingatkan ke teman-teman. Nah salah satu caranya adalah tadi itu tagline Break the Impossible itu sesuatu banget bagi kami tuh. Jadi itu tahun 2019 waktu saya masuk HKI itu ada kita buat tagline itu, dan itu ketika kita menyelesaikan satu ruas atau mungkin belum satu ruas lah, mungkin bagian dari ruas atau keberhasilan kecil yang lain, itu sesuatu banget gitu. Jadi kalau kita ke project gitu ya, terus kita pas ketemu kita ada ketemu bareng menggemakan itu tuh rasanya wah udah inilah memotivasi kita gitu. Nah itu satu. Terus yang kedua dari itu kolaborasi. Nah kolaborasi itu bentuknya adalah mana yang core, mana yang support to core gitu. Nah itu udah kita bagi tuh Mas gitu. Yang core adalah yang teman-teman yang bekerja yang di lapangan. Nah kemudian yang support to core misalnya kayak pengadaan material, terus vendor subkon, atau untuk human capital atau keuangan itu ditangani oleh pusat. Nah karena sudah dibagi gitu, maka target besar dia harus produksi di lapangan. Nah itulah yang kita tekankan gitu. Jadi para kepala proyek ini tidak lagi pusing nih dengan harus bayar gimana ya, harus pengadaan, enggak, dia cuma tinggal nyemprit, saya besok tahapan untuk pengadaan barang dan jasa saya ini dengan volume sekian harus datang kapan-kapan. Nah itu sangat-sangat membantu teman-teman untuk berproduksi besar di situ. Menarik sekali Mbak. Tapi memang nggak harus kita ceritakan semua Mbak, biar nanti viewers makin penasaran dan Mbak Aji bisa diundang lagi ke sini nih untuk menceritakan lebih lanjut lagi. Menarik sekali, nanti mudah-mudahan juga viewers ini menambah wawasan yang cukup banyak sekali dari JTTS ini ya, yang memang sangat challenging tadi yang disampaikan oleh Mbak Aji. Terima kasih banyak nih Mbak Aji sudah rawuh mampir lagi di Ikatek Site, dan sampai bertemu lagi di podcast Ikatek Site berikutnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow akun IG Ikateksi, dan tonton terus Ikatek Site dengan judul-judul yang lebih fresh, tamu-tamu yang lebih menarik, dan juga tentunya host yang menarik juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Adi. Mas Kita minum dulu Mbak. Oh Ini ya. ada iklannya kayaknya. Oh ya.